karena perkutut ini kan warisan leluhur kita. Nah, kalau apabila perkutut ini punah nantinya, ya jangankan kita dan anak kita, mungkin cucu cicit kita nanti tidak akan tahu bentuk daripada burung perkutut itu gitu loh. Nah, kalau saya intinya ya yang seperti perkutut ini wajib dilestarikan. Lambang kinurmatan wong Jawa, ngelaras ke bumi banyu alam uga swara, muda-mudi tuwa setri oke padha nyenengi, dipakani diadusi kutut usia beraksi. Lagi wong sepodo pitutur kudu bener, polahe kudu bener, omongan aja paten, hati-hati keblinger, ojo kakean bayar, pelakon muter-muter malah sirahku dadi kliyen, ojo kakean ngoceh ngarani mertonggo, bayani tuku warga, kudu kapan mergigo, negara dadi mulya, rangkul sing gitu-gitu, ayo sareng-sareng padha kandhing nama keluarga. Pak, jenengan tuh kok mulai senang burung perkutut kapan, Pak? Saya mulai senang burung perkutut itu Desember tahun kemarin. Oh, baru tahun kemarin? Iya, jadi saya bermula itu dari lihat di grup anggungan. Nah, saya tertarik. Memang awalnya saya itu dari perkutut Bangkok. Nah, akhirnya saya main ke peternak yang ada di Mogiri, terus yang ada di Klaten, sambil saya membeli beberapa ekor, beberapa pasang gitu ya, yang untuk saya ternakan. Nah, setelah itu saya beralih ke perkutut lokal. Kenapa saya tertarik dengan perkutut lokal? Satu, kita harus melestarikan perkutut yang ada di negeri kita sendiri. Terus kedua, saya lihat banyak orang yang berburu perkutut apa-apa. Nah, itu kalau nanti itu banyak yang berburu, akhirnya punah. Makanya saya tertarik untuk melihara perkutut lokal. Nah, sekarang saya mengincar juga keturangan nih. Keturangan saya sudah punya muncis, terus juga ada surung derajat, junjung derajat, sama rondo semoyo gitu, Om. Kira-kira ya apa namanya, baru hobi ini, tapi cuman akan saya perdalamkan nanti apabila nanti saya akan pulang lagi nanti ke Banten. Nanti di sana akan saya lestarikan itu perkutut lokal. Begitu kira-kira, Om. Om, selama kan jenengan kan sudah mulai suka burung perkutut nih ya? Iya. Apalagi suka yang katuranggan lagi ya, sama suara juga suka ya, Om ya? Iya, suara. Ya, Om, tadi kan kayak perkutut Jawa itu kan memang filosofinya itu sangat kuat juga tuh, Om. Betul. Sama banyak mitos-mitos yang sudah ada sejak zaman dulu. Kalau Om sendiri selama ini pernah nggak sih, Om, mengalami hal-hal yang dari spiritual atau hal-hal yang ganjil atau bagaimana, Om? Selama saya melihara katuranggan, kayaknya belum pernah saya itu dimimpiin apa-apa gitu ya, Om ya. Karena ya bagi saya yang penting saya merawat, saya memberi makan, memberi minum gitu ya, saya meliharanya. Ya insya Allah sih burung-burung itu juga akan ini gitu, akan bersahabat sama si pemiliknya. Kalau menurut saya gitu aja gitu, Om. Sama gini, Om, di Jogja kan kita punya soal suara, Om. Mungkin berbeda ya sama di tempat lain, karena di Jogja itu memang burung perkutut sejak zaman dulu itu memang sebagai ikon Yogyakarta, sebagai ikon, bahkan pertama di Indonesia burung perkutut itu memang sebagai ikon di Jogja. Lebih-lebih di Jogja juga punya
suara irama kayak Pakem Mataram gitu Om. Kalau menurut Om bagaimana Om? Saya juga baru mengenal perkutut itu ketika saya mulai mulai tinggal di Jogja gitu Om. Nah memang saya mengenal perkutut itu udah lama ya, bahkan mungkin semenjak saya kecil, tapi saya belum pernah mendalami. Tapi setelah saya hijrah ke Jogja dan saya tinggal di Jogja, nah saya akhirnya tertarik gitu dengan suara-suara perkutut, terutama yang perkutut lokal gitu. Karena ada beberapa jenis ya, saya lihat perkutut lokalnya ada suaranya yang cempreng. Nah bahkan ada yang sedikit agak ngebas, tapi itu bukan crossing. Nah jadi dari beberapa suara yang saya miliki perkututnya itu ada yang suaranya kecil, sedang, dan besar gitu Om. Nah besarnya dalam arti kata ketika dia manggung itu bahkan ada yang sampai 25 menit itu dia nggak berhenti-berhenti. Itu biasanya dia mulai itu setelah subuh sampai dia jam 7 pagi itu dia baru dia selesai itu. Kalau Nah, di Jogja itu ada namanya Pak Gedong Mengo. Itu ada di Serat Ngelamating Kutut juga ada Pak. Gedung Mengo. Gedong Mengo itu ada di Serat Ngelamating Kutut itu istilahnya membuka rezeki Pak. Iya. Dengan punya kayak gitu rezekinya lancar, membuka rezeki. Iya. Itu subuh sampai Iya, sampai pagi itu. Pagi itu nggak berhenti ya. Itu kalau saya lihat ketukannya itu dia nggak ada jedahnya itu. Jadi dia kur kekuk kuk kuk kur ketekuk kuk kuk gitu. Nah, saya penasaran, saya pikir itu kutut liar. Karena itu saya cantelkan di teras. Saya ada di dalam. Tapi kata istri saya, bukan, itu perkutut kita yang ada di teras. Nah pas saya lihat dari dalam itu memang ternyata memang suara itu. Dan bahkan kalau ada pancingan perkutut liar, dia juga bunyi itu. Nah tadinya memang itu tidak saya nominasikan itu burung ya, karena saya belum pernah dengar suaranya. Tapi ketika sekarang sudah kedengaran suaranya dan rajin, akhirnya itu burung itu jadi andalan gitu loh. Nah itu saya juga baru 2 bulan itu melihara itu. Baru 2 bulan tapi dia sudah melihatkan suaranya yang ini, yang rajin gitu Om. Padahal itu nggak saya masih nominasi loh itu, burung itu. Gedong Mengo itu. Iya. Jadi gini nih, saya cantelin di atas gitu ya, di plafon gitu, di teras depan. Ya. Pas setelah azan subuh itu, ini kok burung bunyi? Karena samar-samar saya pikir liar ya, burung liar. Terus saya tanya sama istri saya gitu, "Wih bagus banget ya burung liar, burung kita kok," katanya gitu. Itu dia rajin itu, cuman gitu kalau ada pancingan dari luar, dari liar gitu ya, ada yang dekat pohon itu depan itu, nah pohon jambu itu, dia bunyi terus itu. Tapi kalau dipancing kayak model suara perkutut, dia bunyi juga gitu, cuman ya gitu bunyinya nggak berhenti. Tapi itu belum pernah saya bawa itu ke Trogorejo, belum pernah saya ikut gantangan itu, karena saya pikir ini burung jarang bunyi, saya bilang gitu ya. Jadi yang saya bawa malah yang lain. Ternyata malah itu kur ketekuk kuk kuk, kur ketekuk kuk
gitu. Kalau ini Pak, koleksinya apa aja ini Pak? Ya, Koleksinya jenengan apa aja ini? ini baru Rondo Semoyo ada 2, terus Surung Derajat 1 sama Junjung Derajat 1. Yang Junjung Derajat itu, yang Mojopahit Mataram ya Mas, Mataram Mojopahit ya. Berarti total di rumah punya burung perkutut berapa Pak? Koleksinya kan? Kalau sama Bangkok ya, sama crossing saya ada silver, ada cemani. Silver tuh ada yang ini apa petuk itu 31 ekor. Saya aja 14 sekarang Pak. Yang Bangkok itu ada 5 pasang. Yang Bangkok 5 pasang, itu yang baru netes 1 itu. Itu yang terahnya dari yang sekarang lagi ngetren itu, yang ada orang Jakarta itu sudah ditawar 500 juta nggak dilepas. Apa itu Pak? Sasa Diva. Itu yang kan ada kan Jupiter, Sasa Diva, terus kalau yang ininya, kalau untuk Surabaya itu kan ada BF Kristal BF itu ya, dia menelurkan itu TP itu terminal perkutut. Oh, itu yang Bangkok ya Pak? Ya Bangkok itu. Nah kalau lokal nih, makanya nih tadi ada Surung Derajat ya Om ya, katanya betina. Nanti rencana saya nanti mau saya ini sama yang ini nih, yang Majapahitan nih, yang Jenengan ini besok kalau balik ke Banten itu mau ternak lokal Pak? rencananya, tapi yang keturangan aja. Soalnya apa ya? Sebenarnya biar melestarikan, biar nggak punah gitu Pak. Betul. Karena saya lihat ya kalau di sana itu beda, kalau Jogja kan sudah ada tuh beberapa kampung ada tulis dilarang berburu ya. Kalau di sana kan enggak. Di sana tuh masih belum ada kata iya dilarang berburu itu. Nah, terus sering saya lihat itu mereka suka bawa perkutut itu yang udah ditembak itu. Ditembak itu Pak? Iya. Ya mungkin saya juga nggak menyalahin mereka ya, karena mungkin mereka juga belum suka sama burung itu ya. Tapi ketika nanti mungkin burung itu sudah banyak di gantangan dan banyak orang yang hobi, mungkin mereka berpikirnya lebih baik dijaring, dijual kan gitu, daripada dipunahkan. Di sisi lain Bapak juga nanti akan mengedukasi mereka ya Pak? Iya. Biar nggak diburu dengan cara ditembakin itu ya Pak ya? Iya, lebih baik mereka dijerat gitu ya, misalnya dipikat. Nah kan harganya sekarang ya kalau misalnya mereka jual aja lah 20 ribuan gitu ya, atau 15 ribuan kan lumayan, mereka dapat 10 aja udah 150 ribu daripada mereka bawa bangkai pulang untuk digoreng gitu. Sering saya perhatiin tuh ya kalau sana tuh. Pak, gini Pak ya, memberikan pesan untuk regenerasi muda seperti saya dan kawan-kawannya lain untuk melestarikan burung perkutut dan nguri-nguri kebudayaan juga. Kalau saya pesan saya cuman ini aja ya. Ya kita peliharalah, karena perkutut ini satu bentuknya indah. Dalam arti indah itu dari segi bulu, suara, nah sama tingkah laku. Yang saya perhatikan tuh tingkah lakunya kadang-kadang suka aneh-aneh gitu, aneh-aneh yang lucu gitu ya. Nah terus kedua, apabila kita melestarikan perkutut ini, saya yakin perkutut ini tidak akan punah, karena perkutut ini kan warisan leluhur kita. Nah kalau apabila perkutut ini punah nantinya, ya jangankan kita dan anak kita, mungkin cucu cicit kita nanti tidak akan tahu bentuk daripada burung perkutut itu gitu loh. Nah kalau saya intinya ya
yang seperti perkutut ini wajib dilestarikan. Wajib kita lestarikan. Nah, apakah itu cara beternak atau kita pelihara, dan bahkan saya dengar juga umurnya sampai puluhan tahun. Nah, bahkan ada yang pernah saya dengar cerita itu, yang tertua tuh sampai 90 tahunan itu. Bahkan yang meliharanya udah meninggal, burungnya belum meninggal. Kalau saya memang intinya, saya akan melestarikan burung ini, baik itu nanti cara beternak atau dengan cara melihara. Nah, karena ya itu tadi, usianya kan dia panjang. Seperti anak-anak saya itu tadinya tuh nggak tahu tuh. Tahu nama tapi nggak tahu bentuk, perkutut. Nah, setelah saya beli burung itu ya, akhirnya tahu, oh ini perkutut. Gitu. Jadi dia tahu. Tidak hanya tahu nama, tapi tahu bentuk gitu. Lambang kinurmatan wong Jawa, ngelaraske bumi banyu alam uga swara. Muda-mudi tuwa setri oke padha nyenengi, dipakani diadusi kutub siap beraksi. Jadi wong sebodo pitutur kudu bener, mulai kudu bener, omongan aja paten, hati-hati keblingen, ojo kakean bayar, pelakor muter-muter malah sirahku dadi ngliyen, ojo kakean ngoceh ngarani mertonggo, bayani tuku warga, kudu kapan pergi, kono goro dadi mulya, rambut sing beda-beda, ayo sana-sana foto kene nama keluarga.